Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di video tutorial praktikum manajemen farmasi. Kali ini kita akan membahas metode morbiditas. Deskripsi singkat dari metode ini adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Adapun faktor yang perlu diperhatikan adalah perkembangan pola penyakit dan lead time. Perkembangan pola penyakit dan lead time. Dan juga kita harus memperhatikan terkait dengan pedoman pengobatan dari penyakit. Pedoman pengobatan dari penyakit atau guideline terapi dari penyakit. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan obat di masing-masing unit pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis penyakit dan standar pengobatannya. Memenuhi kebutuhan obat berdasarkan jenis penyakit dan standar pengobatannya. Nah, karena kita mengacu pada dua komponen tersebut, yaitu jenis penyakit dan standar pengobatan, tentu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam perhitungan metode morbiditas. Yang pertama adalah perkiraan jumlah populasi. Ini menyangkut komposisi demografi dari populasi. Tentu kita tahu bahwa standar pengobatan itu sangat dipengaruhi oleh usia. Sangat dipengaruhi oleh usia, sehingga kita perlu mengelompokkan pola sebaran usia, jenis kelamin, ataupun komponen demografi yang lain. Kemudian menetapkan pola morbiditas penyakit. Ini penting. Kemudian masing-masing penyakit per tahun untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada. Kemudian menghitung perkiraan jenis dan jumlah obat sesuai dengan pedoman pengobatan dasar di puskesmas. Kalau di rumah sakit mungkin formularium. Sedangkan berikutnya adalah frekuensi kejadian. Frekuensi kejadian masing-masing penyakit per tahun. Ini kita perlukan ketika nanti ada kita bisa memprediksi bila ada lonjakan kasus ataupun hal-hal yang lain yang kita tidak bisa kendalikan. Kemudian menghitung kebutuhan jumlah obat dengan cara jumlah kasus dikali jumlah obat sesuai dengan pedoman pengobatan. Berikutnya adalah menghitung jenis, jumlah dosis, frekuensi, dan lama pemberian obat sesuai dengan pedoman pengobatan yang ada. Kemudian menghitung jumlah kebutuhan obat yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain pola penyakit, lead time, buffer stock. Kemudian menghitung kebutuhan obat disesuaikan dengan anggaran yang ada. Baik, untuk praktikum kali ini tentunya rumus dasarnya adalah pedoman pengobatan dikali jumlah kasus. Di pedoman pengobatan tiap penyakit dikali jumlah kasus. Anda bisa mendownload beberapa buku yang dikeluarkan oleh Dirjen Binfar terkait dengan pharmaceutical care. Di situ ada semua standar pengobatan atau pedoman pengobatan untuk beberapa penyakit. Ada diabetes, ada ISPA, flu burung, ada semua di sana, dan Anda bisa langsung mencarinya di perpustakaan farmalkes.kemkes.go.id. Anda bisa cari semua dan download dengan secara gratis. Baik, kita langsung masuk saja pada contoh kasus, di mana ini kasusnya adalah OMSK tipe maligna pada anak-anak. Kita baca soalnya terlebih dahulu, yaitu standar pengobatan dengan amoxicillin untuk penyakit OMSK tipe maligna pada anak-anak adalah
10 mg per kilogram berat badan dalam dosis terbagi 3 kali sehari selama 14 hari. Ya, ini standar pengobatannya ya. Redaksi kalimat yang pertama adalah standar pengobatan. Ini dosis, ya, ini aturan pakainya, ini lama terapinya. Ya. Jumlah kasusnya adalah 10.000 kasus. Bila berat badan anak diasumsikan adalah 12,5 kg, ini rata-rata ternyata rata-rata anak yang memeriksakan diri ke puskesmas adalah 12,5 kg. Jumlah maksimal untuk satu episode adalah, nah, ini kita sudah masuk penyelesaian soal. Maka untuk satu kasus dibutuhkan berapa botol? Ya. Caranya adalah 12,5 kg, tadi berat badan rata-rata anak yang memeriksakan diri di puskesmas, dikali 10 mg per kilogram berat badan. 12,5 dikali 10, dikali 3, kali 14. Ketemu 5.250 mg. Ya. Jadi untuk satu kasus dibutuhkan 5.250 mg. Karena ini pada anak-anak, asumsikan saja kita menggunakan amoksisilin sirup. Tentu bila amoksisilin sirup yang biasa dengan yang forte, perhitungannya akan berbeda. Di sini pada kasus ini kita menggunakan amoksisilin sirup yang biasa. Kita tahu bahwa setiap 5 mili amoksisilin sirup mengandung 125 mg amoksisilin. Ya. Di mana satu botol itu ada 60 mili. Ya, satu botol 60 mili. Maka di setiap satu botol ada berapa miligram? Di setiap botol mengandung 60 mili dibagi 5 mili dikali 125, ketemu 1.500 mg. Jadi untuk mengetahui berapa miligram kandungan amoksisilin dalam setiap botol, ya, dalam satu botol ya, dalam satu botol, maka 60 mili yaitu jumlah kapasitas maksimal yang setiap botol atau kapasitas pemberian, itulah 60 mili. Kemudian tiap tadi kita tahu bahwa dosis dalam tiap 5 mili mengandung 125 mg, maka untuk mengetahui berapa bobotnya, maka 60 mili dibagi 5 mili dikali 125. Ya, ketemu 1.500 mg. Nah, 1.500 mg ini ya untuk satu botol. Tadi kita tahu bahwa untuk satu episode kasus membutuhkan 5.250 mg. Maka untuk satu episode kasus butuh berapa botol? Nah, hitungannya adalah 5.250 mg dibagi 1.500. 5.250 mg adalah bobot yang dibutuhkan selama satu episode kasus, sedangkan 1.500 mg adalah bobot dalam satu botol. Maka ketemu 3,5 botol. Nah, sedangkan pada kasus ini kita tahu ada 10.000 kasus, maka tinggal dikalikan saja. Maka untuk 10.000 kasus, 3,5 botol dikali 10.000. Ya. Ketemu 35.000 botol. Ya. Ya, jadi untuk 10.000 kasus dibutuhkan 35.000 botol amoksisilin sirup. Nah, untuk kerja mandiri, coba kalian selesaikan kasus ini dengan mengacu pada orang dewasa dan dengan kasus yang sama yaitu OMSK tipe maligna dengan jumlah kasus 1.000 kasus, hitung kebutuhan obat amoksisilin dengan metode mobilitas. Setelah Anda berhasil menghitung ini, juga Anda mengerjakan soal berikutnya dengan kasus yang berbeda, yaitu di sini adalah faringitis
Jumlah kasusnya adalah 500 kasus baik anak maupun dewasa. Ya. Demikian serial video tutorial praktikum manajemen farmasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.